Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini saya akan bicara soal Barcelona. Mengapa Barcelona? Karena Barcelona baru saja memecat pelatihnya, Xavi Hernandez. Padahal musim belum berakhir. Ada satu pertandingan lagi melawan Sevilla. Dan Xavi harus mengucapkan selamat tinggal kepada Barca. Akhir yang tragis bagi Xavi Hernandez. Karena dia sempat berubah pikiran. Dia memang sempat mundur, tapi sempat diminta untuk bertahan. Tapi akhirnya dipecat juga oleh Joan Laporta. Dan sebentar lagi Barcelona akan mendapatkan pelatih baru, manajer baru, seorang manajer kawakan asal Jerman, yaitu Hansi Flick. Apakah ini pilihan bagus atau buruk? Sebelum ke cerita soal itu, kita harus meninjau dulu sejarah Barcelona. Bagaimana mereka dengan pelatih Jerman. Dari penelusuran saya dari sejarah Barcelona, ternyata Barcelona baru 2 kali dilatih pelatih asal Jerman, yaitu Udo Lattek pada musim 85 dan 86, dan juga Hans Huysels di tahun 75. Setelah itu tidak ada lagi. Barcelona malah lebih dekat dengan Belanda pastinya. Dan juga di awal-awal kehadirannya atau di awal-awal berdirinya Barcelona, malah pelatih-pelatih asal Inggris yang lebih dekat dengan Barcelona. Di musim-musim terakhir, lebih banyak pelatih asal Spanyol dan Belanda. Ada juga Argentina. Jerman ini jarang sekali dimiliki oleh Barcelona. Nah, Hansi Flick, apakah pilihan buruk atau bagus? Menurut saya ini pilihan yang bagus. Secara jujur, saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya Xavi juga tidak punya masalah apa-apa ya. Memang dia tidak memberi gelar untuk Barcelona musim ini. Itulah kesalahan dia, sehingga harus dicopot dari posisinya. Tapi secara prestasi, dia cukup lumayan. Berhasil meloloskan Barca sampai semifinal Liga Champions. Dan juga membawa Barcelona di posisi 2 La Liga, sehingga memastikan posisi di Liga Champions. Dia juga berhasil mengangkat para pemain muda. Namun musim ini dia terkena kendala karena kehilangan salah satu pejuangnya, yaitu Gavi. Gavi mengalami cedera panjang sejak musim lalu, sehingga sama sekali tidak main musim ini. Dan kabarnya pada musim depan dia baru bisa main kembali. Nah, kembali ke Hansi Flick, dia memang orang Jerman, tapi dia bukan pelatih kaleng-kaleng. Terbukti dia sudah meraih 7 kali ke trofi bergengsi Piala Dunia 2014 saat menjadi asisten pelatih. Treble dengan Bayern Munchen pada 2020 lalu. Lalu beberapa trofi lainnya dengan Bayern Munchen. Namun, dia mengakhiri karirnya dengan timnas Jerman cukup buruk pada Piala Dunia 2022 lalu. Dia harus tersingkir lebih cepat karena gagal membawa Jerman lolos dari fase grup. Disinilah awal buruknya karir Hansi Flick. Tapi itu bukan karena buruk, ada juga faktor ketidakberuntungan ya. Dan bersama timnas Jerman ini sejak September dia tidak kemana-mana. Akhirnya dia memilih Barcelona. Bahkan kabarnya dia setuju untuk dipotong gaji 30%, lebih rendah dari Xavi. Ya, jadi mungkin sangat butuh pekerjaan. Tapi bisa saya pastikan bahwa ini bukan pilihan buruk. Ada harapan bahwa Hansi Flick bisa membawa perubahan. Tapi tantangannya juga besar. Tantangan yang dihadapinya cukup besar. Tantangan apa saja? Musim ini masalah yang dihadapi oleh Barcelona yaitu pertahanan yang buruk. Di La Liga, Barca kebobolan 43 gol. Meski Andre ter Stegen
sudah bangkit. Tapi Barca tidak bisa menjaga pertahanan dengan baik. Jauh sekali dari rekor Real Madrid yang hanya kebobolan 26 gol di La Liga. Di Liga Champions, buruknya pertahanan juga terlihat saat melawan PSG. Sudah unggul 3-2. Bahkan saat main di kandang sudah unggul dulu 1-0, tapi malah kalah 4-1 dari PSG. Memang ada kartu merah Ronald Araujo, tapi itu menunjukkan bahwa pertahanan Barcelona sedikit bermasalah. Walaupun sebenarnya pemainnya sudah bagus, ada pemain Pau Cubarsí, pemain La Masia, dan juga Ronald Araujo. Ada Andres Christensen, Inigo Martinez. Sebenarnya sudah bagus. Cuman apakah Hansi Flick akan merombak lagi dengan mendatangkan pemain baru? Kita tidak tahu. Inilah tantangan yang harus dipecahkan oleh Hansi Flick. Pertahanan. Bagaimana dia mengotak-atik pertahanan. Sedangkan untuk lini tengah, mungkin harus ada perganti Oriol Romeu. Romeu ini awalnya digadang-gadang menjadi penerus Sergio Busquets, ternyata tidak begitu berjalan. Malah Xavi harus menempatkan Andres Christensen sebagai gelandang jangkar, padahal dia seorang bek tengah. Itu artinya posisi gelandang bertahan harus ditambah lagi oleh Hansi Flick ke depannya. Tengah dan depan tak ada masalah. Menurut saya pemain-pemainnya sudah bagus. Raphinha, Lamine Yamal, dan Robert Lewandowski. Tidak ada masalah. Ferran Torres. Nah, tantangan lainnya adalah bagaimana Hansi Flick bisa menjaga harmoni dengan pemain-pemain La Masia yang sudah dikembangkan oleh Xavi. Ini kita tahu bahwa beberapa pemain Barcelona B, jebolan akademi La Masia, bisa berkembang dengan Xavi. Bahkan menjadi pemain inti. Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Fermin Lopez. Ada juga Marc Guiu, Hector Ford. Menurut saya pemain-pemain ini harus dijaga. Karena ini adalah penerus-penerus di Barcelona. Dan pastinya ini juga mengatasi kesulitan keuangan di Barcelona sehingga tidak perlu beli pemain lagi ya, pemain-pemain bintang lagi. Sudah terpenuhi. Ini harus bisa dilakukan oleh seorang Hansi Flick. Dia juga harus memperbaiki kualitas Vitor Roque. Vitor Roque yang diboyong dari Brazil, yang digadang-gadang menjadi ujung tombak yang maut, tapi belum maksimal dengan Xavi. Jadi ini harus dipoles lagi. Mantan pemain Atletico Paranaense ini harus diangkat performanya oleh Hansi Flick. Jadi sebenarnya Hansi Flick ini sudah mendapatkan tim yang cukup bagus. Beberapa polesan saja. Dia hanya harus mempertahankan performa dan memperbaiki beberapa kekurangan. Sudah bagus dan tinggal menjaga konsistensi permainan Barcelona saja. Selanjutnya kita juga akan melihat dan menunggu bagaimana kebijakan transfer dari Hansi Flick. Rumor yang muncul yaitu dia akan membawa pemain yang sudah ditunggu atau diidamkan oleh Xavi, yaitu Joshua Kimmich, gelandang atau fullback, gelandang Bayern Munchen ini kabarkan siap didatangkan oleh Barcelona karena dia juga masih menyisakan satu musim lagi di Munchen. Untuk memuluskan transfer ini, Barcelona bahkan siap melepas satu pemain berbakatnya yaitu Alejandro Balde. Pantas juga ditunggu bagaimana kebijakan transfer Hansi Flick dengan dua pemain pinjaman yang cukup berjasa lah ya di musim ini, yaitu Joao Cancelo dan Joao Felix. Keduanya habis di Juni ini. 30 Juni mereka bukan lagi
pemain Barcelona. Apakah terus diperpanjang atau dilepas? Atau Hansi Flick ingin membawa pemain Jerman lainnya ke Barcelona? Jadi pantas untuk ditunggu bagaimana racikan Hansi Flick di Barcelona, karena harus diingat juga Hansi Flick lah pelatih Munchen yang menghancurkan Barcelona dengan skor 8-2 di Liga Champions musim 2019-2020. Sekarang dia menjadi pelatih. Ada langsung di dalam kubu Barcelona. Rasa Jerman seperti apa? Karena Barcelona ini lebih kental dengan pelatih Belanda atau Spanyol. Kini ada pelatih Jerman yang menangani Barca. Kita tunggu bagaimana kiprahnya, dan pastinya menarik untuk ditunggu. Dan buat Xavi, saya pikir dia sudah melegenda dan sangat berjasa. Hanya saja dia tidak beruntung karena musim ini beberapa pemainnya tidak bisa dia tampilkan dengan maksimal, termasuk Gavi. Demikian teman-teman ulasan saya soal Barcelona yang akan memiliki pelatih baru. Semoga menjadi informasi yang menarik dan berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.